Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Victa Julietrik dari PBK 6B dari lokal 6B dari Institut IAIN Bukit Tinggi. Di sini saya sebagai konselor dan rekan saya Saudara Fadli Skumbang sebagai konseli. Di sini saya akan mempraktikkan satu konseling perorangan di mana kami menerapkan adanya treatment, adanya goal, adanya relationship, dan juga pengenalan, kebijakan dan sebagainya. Baik, dimulai. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, silakan memperkenalkan dulu. Baik, terima kasih Pak. Di sini nama saya Rahmat Fadli dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi saudara sini menemukan satu permasalahan di dalam permasalahan. Jadi apa yang bisa saya bantu pada Bapak? Di sini permasalahan saya itu saya takut akan keramaian, Pak. Oh, jadi keramaian. Sebelumnya saya sebagai konselor ingin bertanya, apakah saudara bersedia dalam melakukan kegiatan konseling ini? Saya bersedia, Pak, mengikuti kegiatan konseling ini, Pak. Baik. Jadi di dalam konseling ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu konseling ataupun bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah suatu layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli, di mana di sini konseling tersebut, klien tersebut memiliki permasalahan, dan di sini saya akan memberikan pengalaman ataupun pemahaman tentang permasalahan dan juga nantinya dapat mengatasi permasalahan yang saudara alami. Jadi untuk itu saya membutuhkan kesukarelaan, keterbukaan, maupun asas-asas yang ada di dalam konseling. Itu ada asas terbukaan tersebut, dan juga kami akan menutup semapun aib-aib ataupun hal-hal yang tidak layak untuk diketahui. Jadi untuk itu saya berharap saudara mau mengikuti konseling ini dengan bijaksana. Oke, kalau siap, baik Pak. Jawab. Baik, yang pertama boleh ceritakan sedikit permasalahannya, penyebabnya. Baik, di sini saya nanti Pak. Permasalahan saya itu jika saya berada di keramaian, saya sedikit merasa grogi atau takut dengan orang-orang yang ramai tersebut. Saya merasa mereka melihat saya seluruhnya. Oh, jadi Anda memiliki permasalahan grogi, jadi melihat orang banyak itu Kalau tidak bisa. Iya, kalau di keramaian, Pak. Oh, jadi bagaimana perasaan Anda ataupun apa yang terasa, baik itu di hati ataupun lain sebagainya di badan Anda? Apakah ada rasa sakit gitu jika melihat orang banyak, pusing atau gimana? Kalau di keramaian itu saya merasa seperti orang-orang tuh melihat saya gimana, serasa grogi. Kalau untuk fisik mungkin tidak ada, Pak. Oh, jadi apakah jantung itu normal gerakannya atau gimana? Kalau saya grogi itu jantung saya berdebar kencang, Pak. Oh, berdebar kencang. Terus di dalam hal tersebut apakah ada penanganan ataupun cara-cara hal lain yang kamu lakukan untuk menghilangkan dari rasa grogi tersebut? Untuk cara menghilangkannya mungkin saya menjauhi keramaian itu, Pak. Menjauhi. Dan sampai kapan kamu harus menjauhi tersebut? Itulah yang saya ingin selesaikan, Bapak. Saya ingin mencari tahu bagaimana caranya, Pak. Kalau boleh tahu, ini sudah berapa lama Bapak saudara rasakan kerugian tersebut? Saya sudah merasakan kegrogian ini atau ketakutan pada mama ini sekitaran umur dari SD, Pak. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti ada sekitar 10 tahun ya? Kurang lebih 15 tahun lah, Pak. Wah, 15 tahun. Jadi latar belakangnya apa sebenarnya? Latar belakang saya takut tuh mungkin karena orang tua saya tidak mau memperkenalkan saya
ini rasa saya Pak, mungkin karena orang tua saya mengurung saya dulu di rumah saja, jadi saya tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya yang ada di sekitaran. Jadi mungkin karena itu saya merasa takut jika ada keramaian, karena biasa di rumah dikurung oleh orang tua. Oh, jadi ini ada dampak dari luar juga. Selain dari dampak dari dalam diri, berarti keluarga itu sangat mempengaruhi pergaulan. Jadi permasalahannya di sini permasalahan yang menyangkut diri dan juga kekangan orang tua mungkin ya. Jadi berdampak pada masa sekarang. Menurut saya dalam permasalahan ini saudara bisa melakukan treatment ataupun suatu psikoterapi agar permasalahan saudara bisa diatasi. Sebelumnya apakah saudara bersedia ataupun mau untuk melakukan psikoterapi atau treatment? Di sini saya bersedia untuk melakukan treatment atau psikoterapi tersebut. Jadi saudara sudah bersedia untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga ingin menjadi normal kembali ya? Iya Pak, saya ingin Pak. Sebelum itu saya berharap sebelum melakukan kegiatan ini saya berharap saudara menenangkan diri terlebih dahulu, duduk dengan santai. Jika ada yang ingin dilakukan seperti ke WC atau sebagainya, itu dipersilakan terlebih dahulu. Sudah Pak. Sudah. Baik-baik. Jadi di kegiatan ini kita akan melakukan refleksi penenangan pada anggota badan, di mana kita akan menjauhkan pikiran kita dari hal-hal yang menakutkan tersebut. Di sini kita akan memberikan instruksi ataupun isi ataupun pemahaman-pemahaman baru sehingga akan menambah wawasan saudara bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Sebelumnya saya ingin saudara memejamkan mata terlebih dahulu. Pejamkan mata dan tenangkan pikiran. Dan yang pertama, ambil nafas dalam-dalam. Saya hitung sampai 3. Sedia? Sudah Pak. Dimulai. 1, 2, 3. Tahan. Hembuskan. Tenangkan pikiran. Perlahan. Tarik lagi nafasnya. Tahan, hembuskan. Sekarang bayangkan, pejamkan mata. Bayangkan kamu sekarang berada di keramaian yang sangat ramai. Di situ banyak orang yang melihat kamu, di mana kamu sendirian di antara orang banyak. Orang melihat kamu merasa aneh, dan kamu merasa gugup melihat orang menatap Anda. Semakin gugup, dan semakin gugup. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Bayangkan mereka hanya melihat. Mereka tidak akan mencacimu, membulimu, maupun berpikir negatif tentangmu. Walaupun mereka melihat dengan mata yang tajam, tetapi bayangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Mereka adalah orang yang baik yang sebenarnya ingin berteman dengan kamu dan ingin membersamai kamu. Mereka adalah orang-orang yang baik dan tidak ingin menyakiti kamu. Bayangkan. Ambil nafas, rileks, dan bayangkan mereka adalah orang-orang baik yang ingin bersama dan ingin menjadi teman kamu. Bayangkan dan bayangkan terus sampai nantinya mereka bahagia mengenal kamu. Bayangkan. Oke, sudah tenang badannya. Sekarang
buka matanya. Nah, gimana perasaannya sekarang, saudara? Perasaan saya mungkin sedikit lebih tenang atau rileks, Pak. Makasih. Jadi agak sedikit kurang lah bebannya ya. Ya, ada sedikit ada berkurang, Pak. Lebih tenang rasanya, rileks. Selanjutnya kita akan melakukan treatment yang selanjutnya, yaitu di sini ada treatment yang mana kita menyentuh bagian-bagian di mana bagian-bagian ini akan menyertai seluruh saraf-saraf pusat yang ada di dalam tubuh, di mana saya akan mencoba untuk menyentuhnya, maka itu akan menjadikan refleksi kita menjadi tenang, karena itu akan berhubungan dengan saraf-saraf yang tegang tersebut. Jadi apapun pikiran-pikiran negatif tersebut insya Allah akan bisa diselesaikan dengan treatment tersebut. Semoga treatment ini bisa berjalan dengan lancar. Kita bersyukur dan meminta kepada Tuhan agar semoga dilancarkan. Oke. Amin. Pertama, pejamkan mata. Yang pertama, pegang di atas kepala, diletakkan jarinya di sini. Tenang. Bayangkan darah kamu mengalir deras, mengalir tenang. Hilangkan rasa stres, sedih maupun cemas yang berlebihan tersebut. Yang kedua, di kening, head. Apakah ada terasa sakit di situ? Jadi mana bagian yang sakit tersebut itu akan menunjukkan betapa besarnya permasalahan yang ada pada diri kamu. Jadi jika nanti pada pergerakan tangannya ada yang sakit bagiannya, itu akan menunjukkan betapa besarnya permasalahan kamu. Baik. Selanjutnya di samping alis, tentukan, dan di pangkal mata titiknya ada 8. Pangkal mata, terus di sebelah kiri kening kita, dan juga di atas bibir. Terus di dagu, dan yang terakhir ada di sini, dan di sini. Tenangkan pikiran, tenangkan. Dan bagaimana saudara? Mana yang bagian titik tekannya yang merasa paling sakit rasanya? Di sini, Pak. Di sini. Oh, oke. Ini titik yang nomor 4, 5. Jadi dengan permasalahan di sini yang titik tekan yang nomor 5 ini, saya berharap saudara mampu untuk menyelesaikan permasalahan Anda dengan cara lebih bisa mengontrol diri dan bisa menenangkan diri pada melihat orang banyak. Jika nanti saudara menghadapi orang-orang banyak, tolong pejamkan mata dan tarik nafas dan tenangkan pikiran dan hembuskan perlahan. Bayangkan mereka itu adalah orang-orang yang hebat dan ingin mempersaingi kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Percayakan pada Tuhan bahwa Tuhan itu menjaga kita selalu dan memberikan kita ridho untuk hidup bersama, sehingga tidak ada yang membuli ataupun merasa diri kamu menjadi lebih buruk lagi, sehingga kamu bisa menjalankan hidup lebih baik dan menjadi manusia yang normal seutuhnya tanpa ada gangguan. Semoga bermanfaat bagi kamu treatment yang dilakukan, dan itulah sedikit dari pemahaman saya yang saya berikan. Semoga bermanfaat, dan saya yakini dengan hati saya dan berdoa kepada Tuhan
Dan kamu juga tidak harus berdoa juga dengan Tuhan agar Tuhan memberkati dan juga meridhoi apa yang kita lakukan ini. Semoga menjadi amalan dan juga menjadi berkah kesehatan bagi kita semua. Amin. Amin. Baik, sekianlah dari saya. Saya tutupi. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Terima kasih Pak. Baik, itulah penampilan saya dari Peta Juliatrik. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.